Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah ada di Purna Pondok Ramadan Online Madrasah Aliyah Ummul Qura Putri, Prakpak Pegandanan Pamekasan, dan kepada peserta yang telah bersemangat serius di dalam menjalankan aktivitas Pondok Ramadan Online, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya dan Allah akan memberikan rahmat hidayahnya kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan adanya Pondok Ramadan Online ini yang berkaitan karena adanya wabah COVID-19, mudah-mudahan virus corona ini akan segera lenyap dari bumi Indonesia. Kita teruskan pembacaan hadis kajian bulan Muharram yang terakhir di Pondok Ramadan Online. Mari kita membaca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu, semoga rela Allah anha, kepada Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, qultu, berkata tuh saya, kata Aisyah, Rasulullah, kepada Rasulullah, ara'aita, apa pendapatmu, apa pandanganmu, in alimta, in, jika alim, mengetahuitah engkau, ayyulatin, apakah malam ini, Lailatul Qadri, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa pendapatmu ya Rasulullah, kalau malam ini adalah malam Lailatul Qadar, atau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Ma'akulu fiha, ma'apa akulu, yang saya akan ucapkan, fiha, di malam Lailatul Qadar itu. Qala, maka berkata Rasulullah, kuli, katakanlah olehmu wahai Aisyah, Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, afuwun, yang memberi ampunan, maaf, tuhibbul afwa, engkaulah yang mencintai maaf, ampunan, fa'fu anni, karena engkau yang mencintai ampunan, fa'fu anni, maka berilah ampunan, anni, kepadaku. Rawal Khamsah, menurutkan hadis ini yang 5, Wail Abi Daud, selain Abu Daud, wa sahahu Tirmidzi, dan mensahkan hadis ini Imam Tirmidzi, wal Hakim, dan Imam Hakim. Hadis ini menjelaskan kepada kita, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa pendapatmu, apa pandangan, apa menurut engkau ya Rasulullah, jika engkau mengetahui
bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, atau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan nanti ketika saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Resep doa yang diberikan oleh Rasulullah, Masya Allah, sedikit tapi maknanya sangat luas sekali, yaitu hanya ampunan. Dari ampunan inilah surga akan diraih, kenikmatan di kuburan akan diraih, kenikmatan di surga, di padang mahsyar akan diraih. Karena kunci ampunan saja. Allah akan memberi maaf, Allah akan memberi ampunan, maka cukuplah bagi manusia, dia akan melenggang ke surganya Allah. Doanya cukup, hanya singkat tapi maknanya luas, yaitu ampunan nanti di surga, ampunan Allah. Kita dikasih ampunan, kalau dikasih ampunan, dikasih maaf, insya Allah rahmat, hidayah, maunah dari Allah akan tercurahkan kepada kita. Apalagi nanti masa kita ini langsung kita akan melenggang dengan leluasa kepada surganya Allah SWT. Allahumma, inilah yang kita baca nanti ketika kita pada malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah dengan Siti Aisyah ini enak, kita ini dibaca setiap malam. Jangan-jangan setiap malamnya itu ada malam Lailatul Qadar. Maka kita baca terutama di 10 terakhir di bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, afuun, yang maha memberi maaf, ampunan. Tuhibbul afwa, engkau yang suka ampunan, engkau yang akan memberi ampunan, senang kepada manusia yang suka minta ampun kepada engkau, senang. Maka karena engkau senang minta ampun, fa'fu anni ya Allah, ampunilah saya, maafkan saya, anni saya. Ini pelajaran yang diberikan Rasulullah kepada Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang saya doakan, apa yang saya katakan ketika saya nanti ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Hanya ini juga pelajaran kepada kita. Kalau kita nanti bertemu dengan malam Lailatul Qadar atau 10 terakhir, kita terus berusaha mencari Lailatul Qadar itu 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita senantiasa ketika sudah maghrib langsung memperbanyak membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini pelajaran yang diberikan kepada Rasulullah, kepada Siti Aisyah, juga kepada kita umat Islam. Ketika bertemu dengan Lailatul Qadar, memperbanyak Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau afuun, maha pengampun, maha memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkaulah yang cinta memberi maaf, cinta kepada orang yang suka maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah anni saya ya Rasul, ya Allah. Fa'fu anni, maka ampunilah saya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, jadi kita ini kan ya, hadis ini diriwayatkan oleh Khamsah, Abu Dawud, Wasahu, dan mengesahkan Tirmidzi wal Hakim. Di samping ini, kita ini jangan lupa 10 terakhir ini kita harus semangat untuk mencari malam
Lailatul Qadar. Malam yang ditegaskan oleh Al-Quran, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Karena di sana nanti akan turun malaikat, tanazzalul malaikatu waruh fiha, yang akan membawa urusan-urusan kita, akan memberikan keselamatan kepada kita. Maka kita ini senantiasa mencari. Salah satunya yaitu sholat berjamaah, terutama sholat isya dan subuh. Karena Rasulullah bersabda, An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan, semoga rela Allah anhu kepada Affan. Qala, maka berkata Utsman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar tuh saya, kata Utsman bin Affan, Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda, man shallal isya, barang siapa yang salat isya fi jama'atin, berjamaah, faka'annama, maka seakan-akan dia qama nisfal laili, seakan-akan dia qiyamul lail, mendirikan salat malam, nisfal laili, separuh malam. Salat isya bagaikan dia mengerjakan salat sunat malam setengah malam, berarti 6 jam. Masya Allah. Ini kalau di malam Lailatul Qadar, Masya Allah, dilipat gandakan menjadi 30.000 kali. Karena 1 bulan 30 lebih baik daripada 1000 bulan, berarti 30 hari atau malam. Berarti kalau di amal berarti 30.000 kali. Ini malam nih, berarti 30.000 malam. Masya Allah. Seakan-akan dia sholat isya berjamaah. Kali 27 lagi. Masya Allah. Wa man shalla, barang siapa yang sholat as-subh subuh fi jamaatin, di dalam berjamaah, faka'annama, maka seakan-akan sholat man itu al-laila, semua malam, kulahu, semua malam, dari maghrib sampai terbit fajar. Masya Allah, bahkan terbit matahari. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Mari kita sholat berjamaah. Makanya katanya orang yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah, itu cukuplah dia sudah mendapat keberkatan malam Lailatul Qadar. Hadis ini yang barusan rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Langsung setelah salat isya, dari maghrib, sesudah salat isya terus sampai fajar, kita memperbanyak membaca pelajaran yang diberikan Rasulullah kepada Siti Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, Engkau yang suka ampunan, fa'fu anni, maka berilah ampun ni saya, ya Allah. Terus hadis yang terakhir daripada kitab Syam. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, radiyah, semoga rela Allah anhu, kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata Abi Sa'id Al-Khudri, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddu
tidak diperkeras, tidak dipersemangat, tidak sungguh-sungguh. Ar-rihalu, perjalanan. Artinya perjalanan tidak usah sungguh-sungguh, tidak usah disemangati perjalanan tersebut. Illa kecuali ila salasati masajid, kecuali kepada tiga masjid. Al-Masjidil Haram, yang pertama Masjidil Haram. Wa masjidi, dan masjidku ini, hada ini, kata Nabi, yaitu Masjid Nabawi. Wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tidak sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh perjalanan. Artinya, hadis ini menegaskan kepada kita, perjalanan itu tak usah disemangati, tak usah dibikin, tak usah disungguh-sungguh, tidak dipersemangat. Kecuali perjalanan menuju 3 masjid, itulah kita yang sungguh-sungguh. 3 masjid. Bukan 3 masjid. Karena masjid ini lain daripada masjid yang biasa. Selain 3 masjid ini, itu kualitasnya itu sama. Masjid Istiqlal sama dengan masjid yang ada di Pamekasan Asyhada. Sama. Kualitasnya itu 1 banding 1. Tapi yang 3 ini lain. Yang pertama Al-Masjidil Haram, Masjid Haram atau Tanah Haram, yaitu yang sholat di sana kualitasnya yaitu 1000 kali. 100.000 kali. Jadi sholat di sana 1 rakaat sama sebanding pahalanya itu di luar Masjidil Haram itu, yaitu 100.000 sholat. Sholat tahajud di sana itu pahalanya 100.000 sholat tahajud dibandingkan dengan sholat tahajud di luar Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi mungkin sebanding 100. Kalau dengan Aqsa ya 2000 lah. Yang kedua, wa masjid hada, itu Masjid Nabawi, itu 1000 kali lipat. Jadi sholat di sana, sholat tahajud di sana, itu sama dengan sholat di Pamekasan 1000 kali tahajud. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa itu 500 kali. Jadi sholat tahajud di sana itu, 1 sholat tahajud sama dengan sholat tahajud di Masjid Pamekasan itu 500 kali. Al-Masjidil Haram yang membangun langsung Allah, tapi yang membangun pondasinya itu adalah Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail. Dengan Masjid hada iaitulah Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Dan Masjidil Aqsa itu yang membangun adalah Nabi Daud dengan putranya Nabi Sulaiman. Jadi kalau bernadar, saya karena saya dapat rezeki banyak, saya nadar mau sholat tahajud di Masjid Haram, maka wajib hukumnya di sana. Tidak boleh diganti di Masjid Pamekasan nadar. Tapi kalau masjid di Pamekasan, saya mau nadar, mau iktikaf di Masjid Asyhada Pamekasan,
maka dia, andai kata dia tidak di sana, bolehlah dia dilaksanakan di Masjid Pelakpak atau di Masjid Ummul Qura. Cukup. Kenapa? Karena masjid selain yang tiga itu fadilahnya sama, yaitu 1:1. Tapi kalau di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Di Masjid Nabawi 1000 kali. Di Masjidil Aqsa 500 kali. Masya Allah, mudah-mudahan kita ini, anak-anak sekalian, nanti mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk mengunjungi ziarah kepada Masjidil Haram dan kepada Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah yang telah mumpung pada bulan Ramadan ini, Allah lah yang berkuasa. Mudah-mudahan Masjidil Aqsa ini kita rebut kembali, sehingga kita bisa leluasa untuk berziarah di Masjidil Aqsa. Inilah anak-anak sekalian, pengajian kita usia. Karena terakhir kita ini mumpung masih berdekatan, kita berdekatan dengan Idul Fitri, saya atas nama koordinator Pondok Ramadan Online Madrasah Aliyah Ummul Qura Podri, itu Ramadan 1400. Ya, baiklah, kita tutup dulu hadis dengan babus zakatul fitri. Jadi walaupun hanya membaca satu hadis saja, kita berkaitan, karena zakatul fitri itu berkaitan dengan Ramadan, karena boleh kita membayar zakat fitri itu di bulan Ramadan. Kita baca satu hadis daripada zakat fitrah. An Ibni Umarah, dari Ibnu Umar radiyah, semoga rela Allah anhuma, kepada Abdullah dan Umar. Faradah, memfarduhkan Rasulullah, mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, zakat fitar. Zakat itu adalah bersih, membersihkan kejadian. So'an, satu gantang sama dengan 4 mun. Satu gantang sama dengan 4 mun. Kita mensyukuri, membersihkan kejadian kita karena ada 4 unsur. Makanya satu gantang dengan 4 mun, yaitu daging, darah, udara, dan panas. Zakatul fitri, daging. Jadi daging kita nih menjadi udara, menjadi darah, air, jadi menjadi panas, api. Jadi kita ada 4 unsur, yaitu tanah menjadi daging, udara menjadi nafas kita, air menjadi darah kita, api menjadi panas tubuh kita. Min tamrin, ini min tamrin karena makan pokok Rasulullah itu tamrin, yaitu kurma. Auso'an min syairin, atau gandum. Jadi makanan pokok yang dimakan sehari-hari ketika Rasulullah itu kurma dan syair. Maka langsung dikiaskan makan pokok yang ada si musaki memberi zakat fitrah. Kalau di Madura jagung atau beras, padi, dan lainnya.
alal abdi kepada hamba sahaya, dulu ada hamba, wal khurri dan orang yang merdeka, wal zakari laki-laki, wal unsa perempuan, wasawiri kecil, wal kabiri yang besar. Jadi semua harus disekati. Faradah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin atau sa'an min sa'irin alal abdi. Baik hamba, orang merdeka, laki-laki perempuan, kecil atau besar. Minal muslimina, bagi orang muslim. Jadi syarat wajibnya zakat itu pertama orang Islam. Yang kedua menemukan 2 bulan, yaitu menemukan Ramadan dan menemukan Syawal. Contohnya sekarang, dia puasa Ramadan, langsung dia maurib, langsung meninggal dunia. Berarti dia menemukan Ramadan dan Syawal. Karena setelah maurib kan Syawal. Maka dia disakati. Kalau meninggal dunia di bulan Ramadan tak wajib disakati. Karena tak menemukan Syawalnya. Bayi sekarang lahir di asar akhir Ramadan, langsung dia meninggal Isya di malam Idul Fitri, maka wajib disakati. Atau lahir ya, terus lahir. Tapi kalau lahir di malam Idul Fitri tak wajib disakati karena Ramadan belum mendapatkan. Jadi syaratnya menemukan 2 waktu 2 bulan, yaitu Ramadan dan Syawal. Yang ketiga, ada kelebihan makanan untuk dirinya sendiri dan orang yang dinafkahi. Itu ada 3 syarat, maka wajibnya zakat fitrah itu ada 3. Beragama Islam, minal muslimin barusan ini, menemukan waktu 2 bulan itu Ramadan dan Syawal, dan ada kelebihan makanan di malam dan hari Idul Fitri. Wa amaru biha, wa amarah dan memerintah Rasulullah biha dengan zakat fitrah antu ada untuk dikeluarkan, untuk dilaksanakan zakat fitrah qoblal khurujin nas, sebelum dia keluar manusia ila sholati, ke tempat sholat. Jadi sebelum sholat zakat fitrah itu, sesudahnya ini perkara ya, ini muttafaqun alaih. Kan muttafaqun alaih, berarti ini sekalian. Jadi di dalam zakat fitrah itu ada 5 hukum. Pertama, boleh dikeluarkan di awal Ramadan, malamnya, dulu malam Jumat, dulu awal Ramadan boleh. Ada sebagian ulama yaitu setelah fajar boleh. Sunatnya sebelum, ini sunatnya sebelum pergi ke mushola Idul Fitri untuk salat Idul Fitri. Wajibnya setelah ini, wajibnya setelah maulid Imam Syafi'i, wajib hukumnya kalau setelah maulid. Makruhnya setelah habis sholat Idul Fitri. Haramnya keluarnya hari Idul Fitri. Ini ada 5 ya. Jadi untuk apa zakat fitrah itu? Diterangkan oleh Ibnu Adi wa Darqutni bi isnadin dhaif, dengan sanad dhaif, unuhum, perkayalah mereka, perkaya mereka, mereka fuqara wal masakin, anitawafi, dari berkeliling minta-minta, fi hadal yaumi, pada hari ini, yaitu Idul Fitri. Inilah mungkin tambahan daripada kitab Usyam, ditambah dengan
satu hadis mengenai zakat fitrah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada pertanyaan pukul 9 ya. Nah.